Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, ini saya tidak tahu ini mau apa, tapi hanya beberapa mungkin kisah atau bukan curhat, tapi apa ya? Ada beberapa fenomena lah ya. Jadi beberapa fenomena. Salah satunya yang menarik menurut saya karena sudah pernah difilmkan meskipun tidak di layar lebar ya. Itu yang tentang layangan putus itu. Yang layangan putus itu kan sebenarnya kalau kita lihat, kalau misalnya saya salah menceritakan atau menangkap, mohon maaf, tapi dalam pandangan saya itu hanya seperti ini sebenarnya. Jadi pasangan suami ini istri ini nggak ada masalah kan sebenarnya menurut saya. Ya. Pasangan ini nggak ada masalah, baik-baik saja, nggak pernah berketengkar, nggak pernah ada sesuatu yang kemudian membuat berselisih. Jadi mesra-mesra aja dan sangat menerima, ya baik-baik saja. Tapi ternyata suami melakukan hal itu gitu. Teman-teman sudah tahu semua kan ya filmnya, semoga sudah tahu semua. Jadi nah, kalau ada hal yang seperti ini Kang, apalagi kalau misalnya melakukannya itu sama-sama tidak bermasalah gitu. Ini maksud saya laki-laki dan perempuannya itu sama-sama tidak bermasalah. Jadi dari dua keluarga yang baik-baik saja. Yang laki-laki juga keluarganya baik-baik saja, nggak ada masalah. Yang perempuan juga dari keluarga yang baik-baik saja, tidak ada masalah dalam rumah tangganya, tapi itu terjadi. Kira-kira apa Kang penyebabnya? Oke, terima kasih. Hanya biar Kang Najah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali nih review layangan putus. Monggo ya Ifake. Saya terus terang belum menonton dan tidak tahu 100% ya, tapi cerita orang tentang layangan putus ya banyak. Tetapi kalau poinnya adalah ada orang kok baik-baik saja tiba-tiba putus. Nah ini baik saja, itu kan dari mana ngelihatnya baik saja itu. Apalagi ada ungkapan Mbak Evi tadi, tidak pernah bertengkar itu baik, tidak pernah bertengkar belum tentu baik. Maka istilah baik-baik saja itu gimana? Itu harus dilihat dari berbagai sisi ya, karena juga kita ingat pada hadis misalnya, itu di Arba'in Nawawi kan, tapi saya lupa teks Arabnya. Hadis yang mengatakan bahwa ada orang yang selalu beramal baik dalam segala hal, tiba-tiba di akhir itu masuk neraka gitu. Nah, ini kan baiknya kalau kata syarahnya itu di mata orang. Kita tidak tahu persis di dalamnya apakah ada takabur, ada riya, sehingga akhirnya meleset. Sebaliknya ada orang yang terlihat beramal buruk, sehingga orang menganggap dia ahli neraka. Tapi di akhir dia malah berbuat lalu menjadi masuk surga. Nah, artinya bahwa apa yang kita asumsikan baik-baik itu bisa jadi ada sesuatu yang sangat substansi tapi disembunyikan terus lalu muncul pada saatnya sehingga terjadilah apa yang dianggap sebagai prahara itu. Itu satu sisi ya sangat, dan itu sangat mungkin dan sangat banyak terjadi gitu loh. Pernikahan yang menyembunyikan sesuatu dan bertahun-tahun ya baik-baik saja, tapi ada satu yang disembunyikan begitu muncul itu jadi prahara gitu, jadi prahara. Itu sangat-sangat mungkin. Di samping itu juga ya seperti yang saya bilang kehidupan itu kompleks. Kompleks artinya tidak bisa tidak hanya menggunakan satu logika, baik logika psikologi maupun mungkin logika saintifik tadi Mbak Sunia bilang. Nggak ada, kita ini manusia sangat kompleks sekali. Sehingga kenapa perlu doa itu diantaranya itu, sangat kompleks sekali di mana sesuatu yang sudah diusahakan sedemikian rupa pada akhirnya tidak sesuai dengan kenyataan. Itu jamak terjadi, biasa terjadi gitu loh. Tetapi juga mungkin ada sesuatunya, cuma kita tidak tahu. Tapi intinya, jikapun betul-betul semuanya sempurna, misalnya nih, mengusahakannya, tapi pada akhirnya juga terjadi, ya itulah kompleksitas kita itu, kompleksitas manusia itu.
Jadi rumus-rumus matematik dan lain-lain juga beberapa kan pecah, beberapa berbeda gitu loh. Berbeda. Jadi ini kalau konteksnya COVID dalam tanda kutip ya misalnya sudah menjaga diri, sudah sehat, sudah makanannya, semua dijaga gitu. Tapi kok masih terjadi? Tentu saja penelitian kita belum 100% untuk ngecek rumah, ngecek kan nggak pernah. Cuma kita menjaga saja, tapi ngecek betul apakah tidak ada virus, tidak tahu kita. Nah, tidak tahu. Tetapi secara umum kita terlihat betul bahwa orangnya sangat menjaga diri dan lain-lain. Tapi terjadi, itulah karena kompleksitas kehidupan ini yang kita tidak hanya ditentukan oleh usaha kita, tapi juga karena berbagai hal faktor yang mungkin di luar diri kita dan itu jauh lebih besar pengaruhnya atau dan lain-lain. Karena itu ya ya kita harus punya sikap bahwa ada sesuatu yang bisa kita kelola, ada sesuatu yang tidak bisa kita kelola gitu. Jadi mereview layangan putus atau mereview kasus tadi itu cuma dua kalau cara pandang saya. Pertama, bisa jadi apa yang kita anggap baik-baik saja, sesungguhnya ada sesuatu yang tidak baik. Tapi kita tidak tahu, tidak disadari, tidak terlihat misalnya. Nah, itu sangat mungkin terjadi dan itu banyak dalam hadis juga tadi saya bilang ada. Tapi kalaupun betul-betul baik-baik saja dari berbagai sisi, apakah mungkin terjadi? Mungkin, sangat mungkin sekali. Terjadi. Jadi kisah hidup, misalnya contoh yang saya kira banyak banget ya kisah hidup orang yang kaya sekali, bahagia banget dari berbagai sisi. Dia memilih keluar untuk menjadi orang yang miskin justru pengen tidak punya apa-apa, seperti kasusnya Buddha Gautama misalnya. Itu kan secara logika lucu gitu loh. Lucu begitu orang sudah kaya, tapi dia keluar. Tapi itulah hidup itu begitu, hidup itu. Ada orang yang miskin yang justru pengen kaya raya, nggak kaya-kaya dia sombong, ya ada gitu. Ada orang kaya justru, ada orang kaya biasanya sombong tapi ada yang tidak, dan lain-lain. Itulah kehidupan itu. Sebagaimana mungkin orang yang punya ilmu gitu loh. Kita bilang orang semakin banyak punya ilmu itu semakin tawadhu. Apakah itu logika linier? Enggak juga. Ada banyak orang punya ilmu semakin sombong, ada gitu. Orang yang tidak punya ilmu biasanya bisa jadi atau biasanya justru sombong. Enggak juga, banyak orang tidak punya ilmu malah tahu diri gitu, ada juga. Tuh. Jadi itulah kompleksitas kehidupan di mana kita ini di dalam tubuh kita ini kan, dalam tubuh kita ini fakih itu tidak hanya seorang fakih gitu, tapi dia ada organisme di dalam tubuh kita yang miliaran jumlahnya, yang kita tidak tahu bagaimana ngelola mereka semua atau organisme itu. Yang itu punya, apalagi istilah hormon tadi Mbak Sunia. Hormon itu kan tidak dalam kendali kita. Nggak ada dalam kendali kita. Yang bisa kita kendalikan mungkin cuma tangan mau kemana, tapi di dalam tangan isinya apa, dia bergerak seperti apa, kita tidak bisa kendalikan. Dan itu banyak sekali di dalam tubuh kita. Belum lagi di luar tubuh dan lain-lain. Jadi kenapa lalu TTD itu terbuka tanggung jawab doa. Jadi sangat mungkin kalau kenapanya ya disurvei atau dianalisis atau dimasukkan ke lab psikologi misalnya jadi. Tetapi kalaupun semuanya, ini kan sama dalam dunia dokter itu kan banyak, dicek semuanya sehat, tapi kok sakit. Lalu pergilah ke dukun itu kan misalnya, atau pergilah ke psikolog itu. Ya itu terjadi gitu loh, bahkan mungkin dukun yang benernya pun mengatakan dia tidak sakit, kecuali dukun palsu ya, atau psikolog nggak sakit secara, tapi kok ada simptom, itu gimana gitu. Ya itulah kompleksitas kehidupan untuk menunjukkan, paling tidak kalau konteksnya kita percaya sama Allah, untuk menunjukkan bahwa tidak semua ilmu manusia itu bekerja. Tapi bukan berarti kita tidak mau pakai, kita pakai, tapi tetap kita dengan keterbatasan. Apa yang kita pandang kalau dalam ilmu perbintangan kan, seberapa hebat teropong kita temukan, lalu kita ketemu bintang terjauh, itu di belakangnya ada bintang lagi. Sampai sekarang ada bintang, gugusan bintang lagi. Sehingga lalu ada teori istilah melar. Alam ini seperti melar gitu. Jadi wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Jadi kenapa ada kasus-kasus seperti itu ya, biar kita sadar bahwa
tidak semua itu bisa pakai logika, tidak semua itu pakai linear, tidak semua, atau bukan tidak pakai logika, logika yang kita miliki belum mencapai logika yang lain yang lebih besar lagi, ilmu dan lain sebagainya. Jadi membuat kita lalu terus mencari, belajar, meneliti kenapa layangan itu putus. Tujuannya begitu Mbak Evi, biar terus sang rektor kita ini membuka berbagai penelitian agar ditemukan jawabannya.